2 hari kemudian nanya, Mbak udah dipotong apa belum? Belum, aku mau ganti model. Sampai ganti model 5 kali itu ada. Cukup lah, penjahit kan udah tahu kalau itu nggak mungkin cukup. Dipaksa kayak apapun ya jangan mau. Akhirnya itu disuruh ganti. Ada keributan di tengah-tengah konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi di Saving Boy Channel. Akhirnya konten lagi karena subscribernya ternyata nambah. Tadinya udah mau putus asa, tapi karena subscribernya nambah dan banyak yang komen, ya terima kasih. Kita akan lanjut lagi. Kali ini kita mau bahas cara mendandake, cara jahitin baju ke penjahit biar sama-sama enak dan hasilnya bagus. Biasanya kan penjahit itu punya gambar kan, gambar yang aku pengennya kayak gini ya gitu. Iya, kalau orang yang nggak punya referensi itu kan penjahit yang ngasih. Jadi ya penjahit itu harus punya aplikasi khusus kayak misalnya Pinterest. Nah, kalau dari penjahitnya punya aplikasi kayak Pinterest gitu yang model-model yang bagus. Ya paling nggak kalau yang nggak punya Pinterest ya kudu siap nyari di Google, di Facebook, Instagram kan sekarang banyak ya. Jadi punya gambaran maunya tuh kayak gimana? Ya kalau ada pelanggan yang datang itu, Mbak modelnya terserah kamu aja wes kayak gitu. Jangan langsung yo ya wes kayak gitu, nggak bisa. Soalnya tetap selera kita kan beda. Kadang selera penjahit sama selera pelanggannya. Selera penjahit sama selera pelanggannya kan beda. Nah, aku salah ya. Ini kamu potong. Ya diganti kan ada tuh. Ada keributan di tengah-tengah konten. Jadi intinya tuh gini, kalau punya gambar pengen baju kayak apa, itu konsultasinya nanti kainnya itu yang cocok gimana. Kalau model yang jatuh itu kainnya yang bagus itu yang silky gitu ya, ya. Tisu, Max Mara. Maksudnya itu referensi kain untuk yang buat dress kan, yang buat dress yang jatuh gitu. Bahannya agak mengkilat gitu. Dress yang biasa dikombinasi sama brokat, Tile Corneli ya gitu. Kalau dress yang terus biasa kalau itu modelnya kayak kemeja cewek apa kayak gitu kan katun ya biasanya. Ya itu konsultasi dulu sama penjahitnya. Jadi biasanya tuh gini, yang difoto itu gaunnya itu gaun jatuh, tapi belinya kain katun, jadi pas dijahit jadinya jelek kan, berkubu kan, kayak apa kaku kayak gitu. Nah itu nanti yang disalahin kadang penjahitnya, kok nggak bisa kayak di foto kayak gitu, padahal salah beli kain. Nah terus biasanya itu kalau model kayak gitu itu habisnya itu berapa meter kayak gitu ya. Berapa meter, intinya konsultasikan jenis kain, model, ukuran. Jadi jangan beli kain dulu baru datang ke penjahit, apalagi langsung minta, Mbak aku bawa kain ini nanti jadiin model kayak gini, nggak bisa. Jadinya pasti ya, jauh. bisa tapi nanti hasilnya nggak maksimal. Iya, maksudnya kalau minta kayak di foto ya nggak mungkin bisa, pasti beda. Nah, iya, karena kainnya beda itu. Belum lagi nanti kalau yang make postur tubuhnya beda juga. Kadang yang dilihat di foto tuh bagus-bagus ya karena yang pakai model. Pas jahit badannya
maaf ada yang gemuk ada yang kurus kan Nah, kayak gitu. Terus kok aku pakai kayak gini kok nggak pantas ya, kok nggak bisa kayak ya nggak bisa. Nah itu sulitnya penjahit juga ngomong model kayak gini tuh nggak pantas di badan yang kayak gini, itu tuh nanti tahunya body shaming ya. Kan sensitif. Kalau aku sih pasti tak tanya, tapi nggak apa-apa ya nanti kalau misal dipakai jadinya Nggak seperti di foto ya. Ya, terus kurang nyaman kan pasti apa yang di model itu langsing-langsing dipakai orang gemuk kan pasti nggak enak. Nah, Orang gemuk kan pasti enaknya pakai yang longgar, tunik-tunik. Nah, kalau orangnya udah bilang nggak apa-apa ya jahit aja. Nah terus kejadiannya ada lagi kasusnya yang kayak gini. Setelah beli kain modelnya kayak gitu, nggak konfirmasi, dijahitin, ternyata pas mau dipotong atau udah sampai dipotong kainnya kurang. Kasusnya lagi yang sering terjadi, belinya tahun kemarin pas ke toko, mau beli yang kurangannya di tokonya udah habis. Jadi akhirnya kainnya tuh mangkrak kayak gitu. Nggak kepake kan Sering sayang. terjadi. Makanya kalau itu ya ada pelanggan itu langsung kasih nomor WA. Itu penting, nanti kalau ada apa-apa misal ini nanti misal ada kendala tiba-tiba kainnya kurang, ini mau dibeliin lagi atau gimana, terus kadang tuh ada pelanggan yang kainnya ditaruh sekarang, model udah disepakati, 2 hari kemudian nanya, Mbak udah dipotong apa belum? Belum, aku mau ganti model. Sampai ganti model 5 kali itu ada. Ada. Oh, ya dilayani nana ya. Ya iyalah. Namanya customer. Ceritanya penjahit person kan kayak gitu. Belum lagi nanti bisa mermak berapa kali. Ada yang udah jadi minta dikasih saku. Iya. Oh, sakunya kurang gede. Kemarin nggak ngomong. Ya tapi itu kan itu nggak apa-apa sih. Intinya tuh apa ya, konsultasi dari awal. Kalau udah mateng ya baru dieksekusi ya gitu. Kadang penjahit pun ngasih waktu, maksudnya nggak langsung dijahit saat itu ya, karena selain kerjaannya banyak kan ya. Iya. Biar barangkali nanti berubah pikiran kayak gitu, sering kayak gitu kan. Nah itu. Terus kemarin tuh aku di grup tuh ketemu orang itu bikin status curhat ya, penjahit, katanya gini, Bun, aku minta solusinya dong, kan ada customer datang ke rumah itu bawa bahan 2 meter, orangnya itu tinggi katanya, suruh bikin gamis, itu dia kirim foto kan, fotonya tuh rumit wes, pokoknya kalau 2 meter tuh nggak mungkin cukup. Oh maksudnya banyak aplikasinya, banyak ya modelnya lah apa ya rumbe-rumbe gimana kayak gitu kan. Sementara terus, kalau kalau rumbe-rumbe kan butuh kain itu butuh kain yang ekstra. Terus aku udah bilang nggak cukup tapi orangnya maksa katanya. Terus pas udah aku jahit jadinya nggak sama kayak di foto itu karena kurang kain kan, jadi nggak bisa mengkerut, bahkan modelnya tuh jauh keluar wirunya gitu. Modelnya jauh dari yang diminta karena dipaksakan. Sebenarnya kan wajar itu, wajar kan kalau kain sedikit itu nggak mungkin cukup lah. Penjahit kan udah tahu kalau itu nggak mungkin cukup, dipaksa kayak apapun ya jangan mau. Akhirnya itu disuruh ganti, orangnya curhat itu suruh gantiin kainnya mahal pisan. Kalau mahalnya enggak, dia tuh sebenarnya udah tahu, dibilangin ini enggak cukup, kok dipaksa begitu jadinya enggak sama seperti dicontohnya, dikomplain. Penjahitnya sudah, egonya sudah ngalah ya, maksudnya kan ini bakal jadinya enggak bagus kayak gitu. Ya salahnya itu karena dia ngalah, harusnya dia berani ngomong tidak, enggak nerima. Kalau enggak mau ngasih tambahan kain ya udah nggak bisa jahit, kalau minta modelnya tetap seperti itu kan. Dia diterima aja ya, akhirnya yang komen ya itu ya
selain kesalahan customer ya kesalahan yang jahit juga, dia nggak tegas. Makanya kan banyak penjahit yang diinjek-injek konsumen juga. Kadang ditawar lah apa. Ya itu konflik lah. Iya, konflik penjahit dengan konsumen itu kalau drama kita, antara penjahit dan konsumen. Kalau kita berani ngomong tidak, terus dari awal itu udah jelas disepakati kayak ini habisnya berapa Mbak, ongkos jahitnya segini. Dan itu dicatat ya, maksudnya kan kalau pas ngukur itu dicatat. Ya, ini jadi harga sekian, terus ada ukuran sekian, ada model, terus ada biaya. Detail-detailnya kayak apa nanti kan pas ketika dikomplain ada tulisannya. Ada banyak itu juga yang curhat ketika ngambil baju dikasih tahu habis segini kaget. Kok mahal banget jahitin di sana nggak sampai segini. Ya itu kan karena nggak ada kesepakatan di awal. Kalau ini nanti kira-kira habisnya segini, mau atau enggak ya gitu kan ya. kayak gitu. Kalau udah ada kesepakatan nggak akan ada kata-kata murah di sana lah. Kemarin kenapa udah tahu harganya segini? Kalau murah di sana ya jadi di sana aja kayak gitu. Terus kenapa nyari juga di tempat lain kalau emang cocok murah di sana gitu. Jadi tetap ya memang kan pelanggan itu adalah raja. Tapi kan kita sebagai apa ya? Penjual jasa ya harus kan punya standar-standar. Dulu sepupuku pernah jahitin kebaya ya. Di tempat jahit yang ternama lah, dia udah punya nama di salah satu kota besar lah, aku nggak usah nyebut kotanya. Terus dia itu udah diukur dijahit ya. Lah pas mengambil itu karena di tempat jahitannya itu rame, akhirnya itu jadinya tuh 6 bulan menurut antrian kan, karena saking larisnya itu tempat. Ongkosnya itu sampai 2 juta kebaya tuh. Lah pas fitting ternyata kekecilan karena berat badan yang kebesaran kan masih bisa dikecil ya itu kekecilan. Nah ternyata selama 6 bulan itu tuh sepupuku naik timbangannya naik kayak gitu. Nah itu kalau ngejahitin baju tuh pengalaman dari sepupuku itu ya, kalau jadinya itu jauh ya mending cari yang tempat lain aja yang lebih cepet ya gitu ya. Paling enggak kan 3 bulan atau berapa. Nah kalau buat penjahitnya itu kalau yang antriannya sampai sepanjang itu tuh mending agak digedein dikit. Jadi paling kalau jahit itu ngecilin dikit disekeng-sekeng kan bisa. Sebenarnya gini, kalau benar-benar antri sampai selama itu berarti dia udah butuh karyawan lebih banyak. Harusnya kalau penjahit udah ternama sampai antri 6 bulan itu pas diukur konsumennya ya hilang sih. Ya harusnya itu nambah karyawan. Terus kita kan tahu kita tuh mampunya seberapa. Kadang ada yang sampai bertahun-tahun tuh tahun sekarang ngasih kain sampai tahun berikutnya belum jadi, sampai kainnya hilang itu banyak. Ada Penjahit person kayak gitu tuh banyak di kampung-kampung banyak. Nah kalau saya itu tiap lebaran harus habis. Nanti habis lebaran buka lagi, buka masuk konsumen baru lagi. Nah itu nanti lebaran lagi. Itu pun ketika mau mengerjakan kan biasanya WAC. Iya. Jadi jadinya mau dibikin kayak gini beneran nih kayak gitu atau gimana? Terus kadang ada yang naruh kain, Mbak ini nanti lebaran masih kurang 7 bulan 6 bulan. Ibaratnya inden daftar lah. Ya, Mbak ini nanti aku naruh kain di sini, modelnya belum tahu, terus ini nanti dijahit nanti aja deket-deket biar lebaran. dapat slot ya gitu. Ya itu aku ya nanti aja ngukurnya kalau udah mau dikerjain. Kalau udah mau dikerjain. Kalau jadi memang kalau ada perubahan orangnya kurus, iya, gendut, susah.
Lah kalau udah tahu 6 bulan baru jadi, hari itu diukur, jahitnya baru 6 bulan lagi yo. Ya wes jelas ada resiko perbedaan itu. Iya. Ya wes. Cukup sekian dulu tips apa ya? Tips penjahit untuk menghadapi konsumen. Nah, tips penjahit menghadapi konsumen dan konsumen menghadapi penjahit biar sama-sama enak. Yang penting intinya seduluran aja ya guys. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.